Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Sambung ke ayat 34. 34 disambung. Masih Al-Baqarah ya? Iya, masih Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Sifat dasar iblis apa? Sombong, dan menolak. Pada siapa tuh? Pada aturan Allah. Aturan Allah dari mana? Quran. Jadi dia menolak Quran. Jadi kalau orang menurut Quran sombong. Yuk ngajinya kayak Quran yuk gitu. Oh nggak mau, nggak ngerti. Nolak nggak Qurannya. Nah, jadi iblis menolak. Begitu iblis menolak, maka di label namanya jadi iblis. Kan tadinya suruh para malaikat. Belum ada iblisnya. Begitu Allah bilang, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud atau dalam sholat atau konteksnya apa di situ? Sujud sholat atau apa? Tunduk aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Iblis menolaknya, menolak Adamnya atau menolak Allahnya? Menolak ajaran. Nah, jadi para iblis menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam gitu. Karena dia sombong. Ya, jadi kalau orang berarti dia sombong. Orang yang sombong itu disebutnya orang-orang kafir. Iblis ataupun manusia yang ingkar kepada Allah disebutnya orang-orang kafir. Allah hendak menjadikan khalifah bukan orang-orang kafir. Begitu kita nolak Quran berarti kita menolak ajaran Nah, setelah itu baru Nabi Adam tobat. Ya, Nabi Adam tobat. Ingat doanya Nabi Adam apa? Ada nggak ingat nggak doa Nabi Adam setelah dia bersalah memakan buah itu? Ingat nggak doanya? Robbana dolamna itu ya. Nah, jadi Nabi Adam mah langsung tobat kalau bersalah itu. Kalau iblis tidak, dia membangkang ya gitu. Jadi iblis mah kapalan dosa ya, kapalan dosa. Nah, jadi kita turun ke muka bumi ini membawa dosa tidak? Membawa dosa. Kan asalnya kita dari surga. Suci. Jadi kita sekarang ke bumi ini diturunkan karena nenek moyang kita ngapain? Berbuat dosa sebenarnya. Ada satu fase kesempatan namanya tobat. Tobat itu setelah taat, terus ingkar, terus tobat. Kalau Nabi Adam langsung tobat, menyadari kesalahan dia melanggar aturan Allah. Nah, iblis mah enggak. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan manusia hingga akhir hayat ya, akhir zaman ya. Kita nggak tahu nih akhir zaman kapan kita nih masih berada di muka bumi. Ya, tapi akhir hayat kita pribadi ya. Nah, ada namanya tobat. Setan itu selalu melalui pikiran, menggodanya melalui apa? Pikiran. Nah, terdapat di surat 20, 122 sampai 127. Toha 122. Jadi setan itu sangat halus ya Bu. Jadi lewat pikiran. Makanya ada pikiran jahat, ada pikiran buruk. Lewat pikiran. Dari mana pikiran itu tadi? Dari mendengar si Anu mah gitu-gitunya langsung kepikiran tuh. Isupan mah lamun kapanggih teh rek dihajar gitu ya. Jadi lewat pikiran. Makanya pikirannya harus disaring, difilter agar tidak keancaman jin, iblis, setan yang tertutup. Ya, coba kita lihat suratnya 20 122.
Boleh ditambahin dari sini dari 100 120. Mulai nih ke sarang batu. Udah nih. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak binasa? Terus Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. sebentar. Kemudian setan membisikkan apa? Pikiran jahat. Akhirnya dimakan nggak sama Nabi Adam? Ya, terus kedua satunya? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Jadi Adam durhaka kepada Allah ya. Adam Sesat lagi. terus nah dulu sebelum kesini Adam sudah sesat. Nah dari sini loncat dulu ke 723. Loncat dulu ke 723. Tadi iblis memasukkan pikiran jahat agar mau melanggar aturan Allah hingga memakan buah itu. Setelah itu Adam telah sehingga tuh auratnya terbuka. Aurat itu satu aurat beneran, kedua kesalahan itu tampak. Ya, kesalahan itu tampak, maka dia menutupi daun-daun surga. Cuma hari ini cuma daun surga itu cuma lebar apa gimana daun surga? Nah, kan? Maknanya daun surga itu artinya kesalahan yang sudah terlihat. Ketika orang berbuat salah, maka lihat, dia menutupi artinya maknanya tobat dia. Setelah tahu kesalahan maka dia bertobat, menutupi dengan tobat. Maka bahasa di situ. Kalau udah salah, Bukan berarti daun. bukan daun ditempel ke badan begini. Karena kemarin Quran itu penuh hikmah, penuh pelajaran, penuh perumpamaan Quran itu. Bukan saja yang tertulis, tapi ada makna di balik huruf. Balik huruf Quran itu ada makna-makna tertentu. Kalau daun surga, gimana bahasa daun surga? Sini kelihatan, sini kelihatan. Dalam arti yang lain, berarti kesalahan setelah melanggar aturan contohnya. Kalau orang ketahuan berbuat salah misalkan, tahu bersalah, yang umum lah biasa gitu ya. Terjadi ya gitu ya. Ketahuan kesalahannya sekarang dia. Ketahuan. Asalnya atau jangan dia suka digerbek. Ternyata ada seseorang di sana. Kan dia menutupi pakai, nah kesalahannya gimana? Nggak bisa lagi nolak kan? Nah berbohong ya. Jadi artinya daun-daun surga itu bertobat kepada Allah setelah tahu kesalahan ya. Bukan semata-mata apa daun-daun ditempel ke badan, bukan ya. Jadi salah melanggar aturan ayo loncat dulu ke 23-nya baru nanti balik siap sini. 723. Ya. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Adam begitu salah, apa yang dilakukan? Jadi seharusnya, sewajibnya manusia ketika salah harus buru-buru bertobat. Tapi harus tahu dulu. Berbuat lagi. Tapi Adam mah enggak. Adam mah langsung tobat. Makanya nanti balik kayak tadi. Balik kayak tadi surat 2 berapa tadi? Maka setelah Adam bertobat, nah, dia memilihnya 102 berapa itu? Adam 123, 124 ya. Allah memilihnya apa tuh? Bentar. Turunlah kamu dari surga. Kan tadi, nah dari 122. Tadi Adam salah. Terus dia bertobat, maka Allah memilih dia menjadi hambanya.
Jadi langsung tobat dia mah. Gitu. Apa? Tadi kan tobat Nabi Adam, ya Allah ampunilah aku. Kalau engkau tidak mengampuni aku, maka langsung kita baca ya Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana, ya. Nah, itu langsung tobat dia, maka Allah gimana? Allah Ya. terima tobat. Nah, Yesus dua-duanya giliran siapa? Ya. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Setelah tobat Allah menerima. menerima. Jadi syaratnya sama salahnya dosa kita berapa? Adam dan saudara seberapa? Hiji. Dikeluarkan di surga. Hari orang dosa Bandung teh juli, itu tidak setia. Banyak dosanya. Hari Adam mangan hiji, langsung tobat. Hari orang dosana 10, encan tobat. Aduh, ya. Nah, jadi pasti otomatis Allah betul-betul memilih. Setelah tobat berarti bersih. Setelah tobat berarti bersih, ya. Lihat ayat-ayat setelah dia tobat, maka ada bersih. Maka bersih dapat petunjuk. Pasal 23-nya lihat. 23-nya. Suci. Surat 20 At-Toha ayat 123 ya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengaku petunjukku, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, satu tadi Adam melanggar aturan Allah. Tapi Adam langsung tobat. Nah, yang nggak tobat itu tobat dia udah dikeluarin dari surga, ya. Tapi tetap masa prosesnya itu tetap dia dikeluarkan dari kesenangan. Jadi begitu tobat, setelah diampuni dosa, tidak langsung dikasih dulu kebahagiaan, tapi tetap dia mengalami proses. Kalau dia mau di penjara helanya, gitu. Yaitu di situ ada turunlah kamu bersama-sama. Bersama-sama siapa dia turunnya? Sama-sama Hawa. Ya, istrinya. Siapa lagi? Keluarganya. Nah, siapa lagi selain di situ? Malaikat Enggak, siapa lagi coba? Tadi turunlah kamu bersama-sama. sama iblisnya. Nah, sama iblisnya. Jadi si Belis itu udah pernah masuk surga belum? Udah pernah. Udah. Dari surga dia. Dari surga, cuma karena melanggar. Iblis juga di surga Nah, soalnya surga asalnya. karena melanggar aturan jadi nangkep gini ya. Malaikat itu semuanya tunduk patuh. Tadi sebagian malaikat itu tidak tunduk patuh. Begitu dia ingkar dari ayat Allah disebutnya iblis. Nangkep nggak? Tapi dia dari jin. Ya, jin nih ada jin. Jin itu bendanya lah, orangnya katakan jin. Jin itu mempunyai sifat malaikat. Jin mempunyai sifat iblis. Jin mempunyai sifat setan. Gitu. Nangkep nggak? Nah, jadi si malaikat mah tunduk patuh. Begitu yang belok, belok dia tuh. Jadi iblis. Jadi dulu sama-sama ketika dia tunduk patuh, tahu malaikat semua. kerjaannya menggoda. Menggoda. Kalau serius yang mau turun kabeh. Turun kabeh ya. 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 Tapi sebenarnya bagus nggak ada iblis? Bagus. Karena ada kesempatan untuk bertobat. Benar nggak? Jadi iblis mah itu kalau nggak ada iblis juga kita nggak ada hawa panas. Kalau nggak ada iblis kita nggak ada neraka. Nah, benar ya. Jadi iblis mah udah bahasa basicnya MOU. Udah perjanjian dengan Allah akan menggoda manusia sampai Akhir iya. jin setan sama-sama itu ya. Ya, jin orangnya. Orangnya jin setan. Kalau yang tunduk patuh malaikat, yang ingkar kepada Allah itu iblis. Iblis punya lagi sifat yaitu setan. Goda. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Beda jurid setan, beda jurid setan.
Ya, jadi tuh makanya kita aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan, jin iblis, setan yang jin iblis, jin malaikat beda lagi tuh, namanya jin malaikat. Ya, coba lihat. Ada. Jin malaikat baik berarti. Jin malaikat yang tunduk patuh. Jin iblis tidak tunduk patuh. Jin setan yaitu tadi yang membangkang tadi. Coba lihat 15:26. Coba boleh nggak apa-apa nih. Coba lihat ya. 15:26. Lima belas ya. 15 apa? 15. 15:26. Ya, ya boleh 15:26 nih, coba lihat, perhatikan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin dulu apa manusia dulu? Jin dulu. Ya makanya saudara tua namanya. Saudara Kolot namanya nama. Ya, paling. Nah, jadi sebagian makanya tadi di 230 kalau tadi kita mencermati, aku akan menciptakan khalifah. Nah, si grup malaikat itu bilang, kami tidak akan merusak, kami mah mun sujud we, lamun kami bertasbih we. Nah, sebagian teh emung. Nah, karena dia kecewa. Kenapa kok manusia mah diterima tobatnya? Diberi kesempatan hidup ke muka bumi. Nah, hari kami mah henteu. Jadi marah tuh sih. Nah, kita menahan amarah. Karena kalau tidak menahan marah, maka karena sifatnya api panas ya. Ini mata kalau mau marah tuh iblis. Abe kebaca, abe ini mulut keluar. Abe keambang keluar budal abe. Tadi pun binatang. Nah, binatang keluar. Makanya harus menahan marah Allah bilang. Itu tadi karena si itu dia mau micu amarah. Biar puas dulu ya. Berarti serem ya Bu, kalau ada manusia udah tangannya main, udah mulutnya Oh, main. Jadi Saudara tua. berarti itu udah masukkan ke Lebih tinggi kerasukan iblis. ya. Izin. Ini kan Sambo. kenapa sih kita diciptakan Allah tubuhnya begini indah? Kita indah di tubuh kita nih. Kan Allah maunya kita jadi memelihara bumi, memelihara ajarannya, memelihara alam semesta kan gitu ya. Di sektornya masing-masing. Petani melihara petaninya, yang ikan melihara ikannya gitu kan. Nah, tapi manusia ada yang merusak. Jadi tubuh kita ini tempat Allah mewujudkan keinginannya. Satu, kedua, tempat iblis mewujudkan keinginannya. Tempat malaikat untuk mewujudkan keinginannya. Jadi satu tubuh dipakai buat Ya. Nah, terserah tuh kalau taus berarti kita keisi cita rasa Allah yang maha pemurah. Kalau kita kan marah galak, tidak setia, nyakitin orang, tidak empati sama orang, berarti keisi cita rasa iblis. Gitu. Kok kita saya mah malah kemana-mana saya mah cicinya di mah. Dia baik sebenarnya, berarti cita rasanya malah tunduk patuh aja tapi tidak beraktivitas. Tapi kita mah harus mengelola iblis, mengelola iblis dan tidak jadi malaikat dan tidak jadi Allah gitu. Udah mengelola sifat dua-duanya. Kita tetap jadi manusia, tetap berkarya, tetap bekerja, tetap mengelola emosi supaya tidak ambak-ambakan, supaya rela menerima kenyataan hidup. Hah? Kenapa? Nah, pakai akal ya. Jadi manusia harus pakai akal. Kalau binatang juga pakai akal. Kalau binatang mah nafsunya ngumpul. Orang yang tidak menguasai nafsu, berarti itu tadi keacoman binatang. Jadi nafsu itu makanya kalau saya bilang si memori HP harus diisi nggak memori HP itu?
Memori HP supaya bisa dipergunakan, bisa manfaat diisi dengan apa? Memori. juga harus Dengan program-program. Ya. Program. Jadi harus diisi Program. nanti bisa disimpan nomor, gambar, foto. Jiwa manusia juga harus diisi dengan ayat-ayat Allah. Nggak ada lagi. Makanan jiwa kita cuman ayat-ayat Allah, selain makanan kasih sayang, selain makanan kalau badan mah pasti makanannya bumi nih, combro, itu hanya untuk bumi. Tapi makanan kita apa? Nah, makanya banyak yang stres, depresi, ambek-ambekan, nggak paham maki-maki orang, karena sebenarnya jiwanya lagi sakit. Itu teh kesel, kecewa berlarut-larut ya. Kalau udah kecewa berlarut-larut berarti sakit kepala, mahkam Kamu. darah tinggi ya. Jadi Sumber dari segala penyakit ada di pikiran dan hati ya. Dan hati dan pikiran tidak bisa tenang sebelum dia makan ayat-ayat Allah. Makanya saya bilang harus install setiap hari, harus di-download setiap hari minimal 10 ayat. Karena jiwa nggak ada lagi, bikin penenang jiwa itu cuma itu aja, nggak ada lagi. Silakan dicoba, misalkan bukan galuhnya, kalau sok pergi kemana-mana, karaokean sing banyak sing budah sampai rumah angker tuh. Iya, Atau ngerokok sampai berbungkus-bungkus. Sampai Masih ingat lagi kena masalah. Kenapa? Karena jiwa diciptakan oleh Allah. Dia tidak bisa harus memakan ayat itu. Baru dia stabil. Kalau dia stabil, hantaman apapun dia akan oleng dikit aja balik lagi. Jadi kalau udah baca Al-Quran tenang, kayak nggak ada masalah gitu ya. Harusnya demikian. Harusnya bukan nggak ada masalah ya. Masalah terkelola dengan Iya, baik. gitu. Ya, jadi di manage gitu ya si masalah teh. Nah, karena jiwa kan yang paling kuat itu jiwa. Coba ibu kalau dengar, "Ih, kamu mah pakaiannya jelek," misalkan. Karena hati aku mah. Tapi kalau orang jiwa stabil, Mohon terus. oh, dia stabil teh, bisa we ngeles. Bios, Dia teh saking buru-buru bisa we salah ngambil, bisa gitu nggak? Iya. Tapi kalau orang udah jiwanya tidak stabil, pasti kemarin, bos mana we halus, Dia kesel pastinya kalau bisa nggak? kalau nggak ada. Gitu ya, itu penyakit jiwa tuh ya. Nah, gitu kan? Jadi jiwa yang stabil itu disebut juga jiwa yang berpikir positif. Ya. Mau nggak mau itu harus makan es. Silakan aja kalau mau coba Bu. Saya pribadi sudah nyoba, soalnya udah nyoba gitu ya. Pelarian ke sini, jalan-jalan ke sana, karaokean misalkan, untuk balik mah ke kewe sendiri kesel ayat kene. Tapi buka ayat juga harus sesuai ini ya Bu ya, kegalauan kita meren. Kalau misalnya buka ayat nggak sesuai mah. Nah, baca aja dulu. Baca aja Al-Quran. Baca aja dulu ayatnya. Satu kalau ini kan baca ayatnya. Ini namanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi zaman Nabi wahyu turun tuh begini. Untuk apa namanya tidak berurutan seperti Al-Baqarah, Ali Imran enggak begitu. Nabi punya kasus turun ayat, Nabi punya kasus turun. Nah, perkara sekarang untuk kita supaya dapat dua-duanya, maka kita install ayatnya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa semalam itu. Install 20 ayat atau 10 terus sampai rutin ya. Ibu kalau baca HP tiap hari nggak? Tiap hari nggak berhenti tiap jam. Lah baca Quran suruhnya kapan? Tiap hari. Lalu. Ibu ada di rupiah kayak apa? Di Quran itu di sembur ya. Sembur ya. Ayat-ayat Al-Quran. Sembur itu kan di bawah apa ya?